Berlatar di kota kecil, di mana si Dana sedang mempersiapkan diri, terlihat Kat, Julie dan Gordon serta ditemani oleh si Dana. Tak lama kemudian si Marty pun tiba di waktu yang tepat, yang mana bahawa mereka berlima akan melanjutkan liburan ke suatu tempat selama 1 pekan untuk pesta Bora-Bora. Filem akan berfokus kepada ruang sistem yang sangat canggih di mana si botak yang bernama Hartley bersama temannya itu baru saja mendapatkan posisi target untuk melanjutkan misi berharap bumi dalam genggaman mereka tersebut. Singkat waktu, mereka pun tiba di pom bensin. Berhubung batang hidung si pemilik belum muncul juga, lalu si Gordon yang sembarangan memasuki tempat tersebut hingga membuat Pak Tua darah tingginya kumat lagi. Akan tetapi setelah beradu bacot, di mana si Julie mengalihkan pembicaraan mereka dengan alasan sedang mencari sebuah kabin yang baru dibeli oleh saudara Kat. Akan tetapi si Pak Tua menyarankan mereka agar tidak ke sana dikarenakan kabin tersebut terus-menerus berganti berpindah-pindah tangan dalam waktu yang singkat dan mereka pun tak menghiraukan perkataan Pak Tua yang sakau itu. Singkat waktu, mereka pun tiba di sebuah terowongan diperlihatkan seekor burung elang yang tak sengaja menghantam sesuatu semacam perisai atau pagar gaib dan ya, tanpa mereka sadari di mana mereka saat ini telah memasuki wilayah yang di luar Nurul dan apakah mereka akan selamat? Tak bersilang waktu, mereka pun berlima sampai di tujuan sambil membayangi ataupun menikmati perjalanan panjang di mana si Dana seiring menelusuri kabin tersebut seperti menyeramkan. Atas energi di sekitar ada sedikit kegenjalan. Setiba di kamar, tiba-tiba si Gordon melihat satu lukisan yang sangat aneh. Bahkan isi lukisan tersebut menggambarkan bahwasannya ada zombie, kuntilanak, naga, dedemit, kanibal, semacam makhluk kuno zaman dulu terlahir kembali yang sangat menakutkan dan sehingga detik-detik menegangkan di mana Gordon yang mendapatkan kesempatan saat itu pun sangat grogi rasanya, tak pantas saja melihat body si Dana yang belohoi mulus tanpa diketahui olehnya. Sehingga mereka pun membicarakan hal mengerikan itu di mana seumur-umur hidup mereka baru kali ini ada cermin yang tembus pandang. Berhubung si Gordon satu-satunya pria yang memiliki kasih sayang dan mereka pun setuju untuk menukar tempat tidur. Akan tetapi hal yang sama terulang lagi dengan si Dana, apakah itu sebatas ujian saja? Dan ya, lagi-lagi sangat blogodong usaha Dana menutup lukisan tersebut. Percuma saja di mana bagian teknis pertukaran kamar telah diketahui oleh para suhu di ruang sistem tersebut hingga mereka pun segera mempersiapkan skenario-nya agar secepat mungkin bisa ditayangkan secara langsung, dan bahkan para ilmuwan yang mengangtohotkan akan mengatur serta memperlambatkan kesadaran mereka. Singkat waktu, ruang sistem yang berada di bawah mendapatkan informasi dari atas bumi ini, di mana Mardes memberitahu bahwasannya kalau para domba-domba sudah melewati gerbang, mereka datang ke ladang pembunuhan. Di hari yang cerah seperti pada umumnya, mereka bersenang-senang di sebuah danau, sedangkan di bawah tanah para ilmuwan tersebut sedang sibuk-sibuknya bertaruh. Barangkali salah satu akan menang dikarenakan yang mana bahwa kalau mereka tidak berkreatif, maka mereka tidak pernah berada dalam posisi perbaikan karena mereka harus memilih sesuatu yang ada di kabin tersebut. Malam pun tiba, acara dimulai dengan ada sedikit pesta Bora-Bora di mana Marty beranusiasi memberikan tantangan kepada si Julie untuk mengeluarkan keahlian menggoda yang mengangtohotkan. Sedangkan si Dana yang mendapatkan tantangan harus turun ke lantai bawah selama 1 hari 1 malam. Akan tetapi setibanya di sana terdapat berbagai benda dan pusaka kuno yang sedikit terlihat aneh. Dan lalu Dana pun mendapatkan buku yang berisi dipenuhi tulisan Latin. Dan ternyata si Dana telah membaca mantra-mantra yang kemungkinan akan membangkitkan semua sejenis dedemit psikopat. Dan lalu tiba-tiba
Akhirnya, para ilmuwan tersebut telah memenangkan pertaruhannya, yakni serta dalam pengendali mereka, sehingga semua arah pintu bumi dengan cukup mudah mereka kuasai untuk mengeluarkan makhluk kuno yang akan berlaku bagi pembodohan serta membasmi kemusyrikan di atas bumi ini. Beralih ke kabin di mana si Julie sedang memanaskan turbonya untuk menggoda si Marty yang masih jomblo itu. Akan tetapi walaupun si Marty dalam keadaan mabuk, namun ia pun menolak ajakan si Julie yang sudah di ujung tanduk itu. Sehingga Kat pun mengajak si Julie ke semak-semak untuk bercocok tanam di sana, agar keromantisan mereka tidak ada yang mengganggu apalagi mengusik. Akan tetapi dan lalu tiba-tiba sontak di mana Kat tak bisa berkutik lagi lantaran dijadikan saksi bisu oleh mereka. Terlihat si Julie setengah berbirit-birit di celana akibat menahan rasa ngilu seperti jangkrik. Sedangkan para ilmuwan yang dapat diberikan dalam kerendahan hati dan ketakutan semata untuk kedamaian yang diberkahi dalam tidur abadi. Sementara pintu kedua akan segera terbuka di mana Marty sedang membaca komik tiba-tiba merasakan seperti adanya yang berbicara berdungan. Si Dana dan juga Gordon akibat mabuknya itu, namun Dana sendiri sama sekali belum pernah merasakan denyutan. Akan tetapi dalam seketika itu Kat masih ada kesempatan untuk berubah dan sontak seperti bola pimpong yang sangat menegangkan, Kat berusul yang mana bahawa semua itu terjadi akibat membaca buku harian tempoh hari. Ya, kini mereka pun sudah sedikit menyadari atas udang di balik batu dan sehingga kini mereka pun harus berpencar dalam kondisi situasi yang mencekam, apalagi dengan Marty menemukan penerangan dan ya, terkuaklah sudah. Dengan adanya kamera tersembunyi di balik itu semua yang akan ditayangkan di TV berlaku bagi orang-orang berdohol dan lalu tiba-tiba detik-detik terjadinya semacam gempa yang artinya yang di bawah sana pasti sangat senang melihat pertunjukan hebat di bumi. Sementara itu, Dana dan Gordon baru mendapatkan ruangan kosong berharap secepat mungkin bisa keluar dari tempat tersebut. Ditambah dengan adanya terdapat pisau dan parang, akan tetapi suasana kembali runyap jalan buntu dan singkat waktu, mereka pun berhasil keluar dari kabin tersebut. Sehingga terlihat di ruang sistem para keilmuan dalam keadaan amburadul untuk mengatasi kabel peledak yang dibatasi di waktu tertentu dan lalu tiba-tiba di mana saat ini mereka penuh keheranan atas jalan yang mereka lalui. Tiba-tiba ditelan bumi dan satu-satunya cara di mana Kat tetap harus melewati jurang tersebut dengan motor andalannya untuk mencari para bantuan serta meyakinkan Gordon secepat mungkin ia akan menyewa helikopter dan ya, alih-alih kabur, Dana pun kini meyakini memang pasti ada si pengendali hingga membuat mereka harus mencari jalan tikus. Memutar balik tiba-tiba di pertengahan jalan dalam keadaan perut yang lapar dan sehingga
kembali ke ruang tanah di mana mereka pun sangat risau akibat targetnya sampai saat ini masih hidup dengan efek samping ritual yang mereka jalani mungkin tidak akan sempurna selagi masih ada yang bernafas dari targetnya. Sebenarnya Hadley simpati kasihan apa yang menimpa si Dana karena sendiri, tetapi dia memiliki hati yang tangguh yang tidak gampang menyerah walaupun derita dan rintangan yang ia lalui, dan lalu tiba-tiba sontak Dana yang tinggal sendiri kembali didatangi oleh psikopat seakan-akan mempunyai hutang di Ojonswa. Dana pun hampir pasrah dan putus asa akibat teror yang bertubi-tubi. Dan ya, keajaiban pun terjadi di mana Marty ternyata masih hidup. Seketika itu Dana menamparkan psikopat dengan kayu 212, lalu mereka pun berlari memasuki ruang tersembunyi. Sesampainya di sana, Marty yang telah menemukan jalan satu-satunya mengajak Dana untuk turun melalui lift, akan tetapi mereka harus melalui detik-detik tangkurnya seperti telah dirasukan semacam ilusi akibat penuh ketegangan. Seketika itu pula mereka didatangi oleh sosok yang mirip Johnson guna memberikan arahan di mana mereka harus memilih dengan cara apa mereka akan mati dan wajib diikuti. Terdapat banyak sekali kotak-kotak semacam lift di sana tanpa mereka sadari. Ternyata malah membawa mereka ke ruang bawah tanah di mana Hadley yang mengetahui hal tersebut langsung memerintahkan para pasukannya untuk segera menghabisi mereka tersebut dan Take him out first. Cleanup says the prep team is one of the kids' stashes. ya, dengan nekatnya Dana harus menekan tombol yang tidak diketahui berharap masih ada kesempatan untuk hidup. Ternyata tombol yang dia pencet malah membawa petaka bagi para ilmuwan serta para bala tentaranya. Dengan bebasnya para makhluk kuno yang sudah berjuta-juta abad lamanya, dan kini berbagai makhluk wujud akan memangsa siapapun yang ada di sana, dan lalu tiba-tiba tamat. Ending yang mengkelotongkan berabad-abad.